Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas presentasi fisika dasar dengan dosen pengampu Bapak Riko Adrial MSc. Baiklah, pada kali ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya yaitu Faisal Rahmat, berasal dari kampus Universitas Andalas. Dengan nomor NIM 211043-2016. Tempat tanggal lahir saya yaitu di Pariaman, 14 Desember 2002. Asal daerah saya yaitu dari Padang Pariaman. Alamat saya yaitu di Tandikat, Kecamatan Pertamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Baik, materi kita pada kali ini saya akan membahas tentang dinamika partikel. Nah, sebelumnya, apakah kita sudah tahu apa itu dinamika partikel? Kita sudah tahu kalau gaya bisa menyebabkan benda bergerak, atau sebaliknya, gaya juga bisa menyebabkan benda itu diam. Tentu, ada berbagai macam gaya yang dikelompokkan berdasarkan penyebab terjadinya gaya tersebut. Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam penyebab terjadinya gerak akibat suatu gaya adalah dinamika partikel. Atau bahasa simpelnya, kenapa sih benda bisa bergerak? Untuk menganalisa penyebab terjadinya gerak tersebut, tentu kita harus mengetahui parameter-parameter dari gerak tersebut, seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu. Nah, di bawah ini kita akan coba membahas dulu tentang mengenai hukum-hukum Newton. Nah, yang pertama ada hukum Newton yang pertama, yang menyatakan apabila resultan gaya yang bergerak pada suatu benda sama dengan nol, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara, benda yang awalnya bergerak, lurus beraturan, juga akan selamanya lurus beraturan dengan kecepatan yang konstan. Nah, yang kedua yaitu hukum Newton yang kedua, yang menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, ada hukum Newton yang ketiga yang menyatakan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima oleh benda pertama, tapi arahnya tentu yang berlawanan. Nah, mari di sini kita akan lanjut membahas satu persatu, yaitu tentang hukum 1 Newton. Siapa yang pernah mendengar hukum kelembaban? Siapa yang pernah mendengar hukum kelembaban? Hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum kelembaban. Kenapa? Karena apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kamu naik mobil dengan laju kecepatan yang cukup kencang. Tiba-tiba, sopir tersebut melakukan rem mendadak. Tubuhmu tentu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi, bukan? Atau bisa juga kita ambil contoh ketika kamu dan teman-temanmu sama-sama mendorong benda dengan arah yang berlawanan. Namun, benda tersebut justru diam. Berarti besar gaya yang dihasilkan oleh kamu dan temanmu adalah sama, sehingga benda tidak bergerak. Jadi dapat didefinisikan bahwa rumus hukum 1 Newton, sigma F, adalah sama dengan nol. Sigma F sendiri merupakan resultan gaya yang bergerak pada N. Nah, lanjut kita akan membahas dari selanjutnya yaitu hukum 2 Newton.
Hukum yang kedua menjelaskan tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Teori hukum dua Newton yaitu kecepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Kalau contoh penerapan hukum 2, kira-kira apa ya guys? Nah, mari kita bahas. Ketika kamu mendorong gerobak kosong tanpa muatan, dengan mendorong gerobak yang penuh dengan muatan, lebih beratnya mana? Tentu lebih berat yang penuh dengan muatan, bukan? Hal ini karena semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil percepatannya. Begitupun sebaliknya. Maka dapat kita definisikan bahwa rumus hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M dikali A, dengan M massa benda dengan satuan kilogram, A merupakan percepatan yang dialami benda dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu ada hukum 3 Newton. Kalau yang terakhir ini biasa juga disebut dengan hukum aksi-reaksi. Nah, hukum ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kamu memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi yang besarannya sama, namun arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum 3 Newton adalah ketika kamu sedang berjalan di lantai. Kaki kamu memberikan gaya aksi ke lantai dengan arah ke belakang, kemudian lantai memberikan reaksi kepadamu, depan, sehingga membuatmu bisa bergerak atau melangkah. Agar kamu lebih terbayang lagi, ada contoh lainnya yaitu ketika kamu naik tangga. Kamu memberikan gaya ke bawah, tapi kamu justru naik ke atas. Nah, maka dapat kita definisikan bahwa rumus hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, di sini tanda minus bukan berarti tanda untuk nilai suatu angka ya, guys. Cuma nilai atau tanda minus ini menyatakan arah, yaitu berlawanan. Nah, mungkin selanjutnya yaitu penerapan hukum-hukum Newton. Yang pertama, ada benda yang diletakkan pada bidang latar yang ditarik dengan sebuah gaya. Seperti gambar yang di slide. Maka berlaku F dikurang Fg sama dengan M dikali A. Dengan F, gaya tarik, Fg, gaya gesekan, M, massa benda, dan A, percepatan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dua benda yang diletakkan pada bidang latar yang ditarik dengan sebuah gaya. Maka dapat kita rumuskan F dikurang Fg1 dikurang Fg2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan percepatan. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu dua benda yang salah satunya menggantung dihubungkan dengan katrol. Nah, dari hukum 2 Newton maka berlaku W2, ini W2, dikurang Fg, yaitu gaya gesekan yang terjadi, sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikali A. A tersebut merupakan percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu dua benda yang dihubungkan dengan katrol. Maka di sini berlaku W2 dikurang W1 sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan kecepatan. Nah, kita lanjut. Benda yang diletakkan pada bidang miring.
Dari hukum 2 Newton, maka kita dapat menyimpulkan W sin theta karena benda tersebut diletakkan pada bidang miring, maka akan membentuk sebuah sudut, yaitu sin theta. Nih. W sin theta dikurang dengan gaya gesek sama dengan M dikali A. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis dinamika partikel. Yang pertama ada gaya berat atau gravitasi, gaya normal, gaya gesek, gaya tegang katrol atau tegangan tali, dan yang terakhir ada gaya sentripetal. Baik, saya akan bahasnya satu persatu. Yang pertama itu gaya berat atau gravitasi. Ketika berbicara berat, dalam fisika itu berbeda dengan berat badan si A. Misal, si A memiliki berat badan 45 kg, sedangkan B 60 kg. Bukan gitu ya teman-teman. Dalam fisika, itu disebut dengan massa. Sedangkan gaya berat yang dimaksud di sini disebabkan oleh gravitasi. Semua benda yang jatuh di dekat permukaan bumi, maka akan memiliki gaya gravitasi yang percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat, atau dalam 9,8 Newton per kilogram. Agar lebih mudah, bisa juga menggunakan 10 meter per second kuadrat, dengan mengabaikan hambatan udara. Lalu, apa itu pengertian dari gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau yang berada di dekatnya. Dan perlu kamu ingat teman-teman bahwa arah gaya berat ini selalu mengarah ke bawah, menuju pusat bumi, meskipun pada keadaan miring sekalipun. Contoh-contoh penerapan gaya berat atau gravitasi ini seperti terjun payung, para layang, dan lain-lain sebagainya. Maka dapat kita rumuskan gaya berat atau gaya gravitasi, yaitu W sama dengan M dikali G. M di sini massa benda, dan G merupakan percepatan gravitasi. Sedangkan G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, seperti gambar yang di sini, ini merupakan sebuah benda yang gaya beratnya ke bawah yaitu W. Walaupun benda tersebut berada di bidang miring sekalipun, gaya beratnya selalu ke bawah. Ini arah ke bawah. Nah, lanjut tentang gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Kalau ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain, benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya. Nah, di sini N akan sama dengan W. Nah, N akan sama dengan W dan akan sama juga dengan M dikali G. G di sini bisa kita memakai 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya itu ada gaya gesek. Gaya gesek berarti gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Dengan adanya gaya gesek, maka benda akan bergerak akan memiliki kekuatan. Coba kamu bandingkan antara bola yang digelincirkan di atas lantai dengan bola yang diluncurkan di atas tanah berbatu. Maka yang akan lebih lancar dan lebih jauh
tentu bola yang diluncurkan di atas lantai. Mengapa? Karena permukaannya halus. Gaya gesek yang terjadi tidak sebesar di permukaan tanah berbatu. Di sini ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis ini juga dapat diartikan statis, berarti diam. Jadi gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Besarnya gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal, yaitu Fs sama dengan mu s dikali n, yaitu gaya normal. Sedangkan gaya gesek kinetis, yaitu gaya ini bekerja pada saat benda bergerak. Besar gaya gesek kinetis sendiri merupakan hasil kali gaya gesek kinetis dengan gaya normal, yaitu Fk sama dengan mu k kali n. Berikut ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali sendiri adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kamu melihat atau meninjaunya. Dengan rumusan yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Yang terakhir ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini secara kerjanya selalu menuju pusat lintasan. Coba kamu bayangkan ketika kamu mengikat bola dengan tali, kemudian kamu putar talinya hingga menghasilkan gerakan berputar beraturan. Nah, gaya sentripetal pada contoh tersebut adalah tegangan tali yang diikat pada bola. Yang dapat kita rumuskan yaitu Fs sama dengan M dikali kecepatan sentripetal, yaitu As. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan contoh-contoh soal mengenai materi yang telah kita bahas sebelumnya. Yaitu yang pertama, ketika mobil truk yang masanya 10.000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Mobil direm dan dalam waktu 20 second, mobil tersebut berhenti. Gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti adalah, mari kita bahas slide berikut. Nah, sini kita mengetahui massa dari truk tersebut adalah 10.000 kg dengan kecepatan awal 20 meter per second. Waktu 20 second dan karena mobil itu berhenti maka V akhirnya adalah 0. Ditanya yaitu sigma F. Maka terlebih dahulu kita hitung percepatan dengan menggunakan persamaan GLBB, yaitu V sama dengan V0 ditambah A kali T. Maka A dapat kita substitusikan. A sama dengan V kurang V0 dikali T. Kita ganti V-nya dengan 0 dikurang V0, maka di sini kita kurangkan dengan 20 per 20 second. Maka A sama dengan min 20 meter per second per 20 meter per second kuadrat. Maka ini bisa kita coret menjadi minus 1 meter per second kuadrat. Nah, yang berikutnya yaitu menghitung sigma F menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, yaitu 10.000 kg dikali dengan min 1 meter per second kuadrat, sama dengan min 10.000 Newton. Tanda negatif di sini menunjukkan arah gaya rem berlawanan dengan arah gerak mobil. Nah, berarti hasilnya yaitu min 10.000 Newton.
Kita masuk soal berikut. Besar gaya normal yang dialami balok bermassa 3 kg dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat pada gambar di bawah ini adalah. Nah, di sini kita mengetahui F sama dengan 14 Newton. Terjadi pada bidang datar. Nah, ini bidang datar. Maka kita bahas. Nah, langkah pertama yaitu gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda. Dia yang ke atas ini namanya gaya normal, ke bawah gaya gravitasi atau gaya berat, dan gaya yang terjadi pada suatu benda. Langkah kedua, kita terapkan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Kita substitusikan N di sini, kita kurangkan dengan W. Kita kurangkan dengan F, maka sama dengan 0. Atau N, kita kurang dengan W, kita kurang dengan F, sama dengan 0. N positif karena arahnya ke atas, sedangkan F dan W negatif karena arahnya ke bawah. Maka dapat kita pindah ruaskan N sama dengan F tambah W. Langsung aja ke sini. Maka sama dengan F ditambah M dikali G. Karena W tersebut merupakan gaya berat, massa dikali gravitasi. Yaitu F-nya 14 ditambah M 3 kg dengan gaya gravitasi 10 meter per second kuadrat. Maka 14 ditambah 30 sama dengan 44 Newton. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu apabila sistem pada gambar dalam keadaan seimbang, maka besar T1 dan T2 adalah. Nah, di sini kita akan coba membahas yaitu yang pertama, sigma Fy sama dengan 0, yaitu T2Y dikurang W sama dengan 0. Maka T2Y sama dengan W, yaitu 12 Newton. T2Y sama dengan T2 sin 30, karena tadi membentuk sudut 30. Maka T2 sama dengan T2Y per sin 30. Sin 30 yaitu setengah. Ini setengah. Setengah. Sedangkan T2Y yaitu 12 Newton. Maka kita balikkan 12 dikali 2 sama dengan 24 Newton. Nah, yang kedua, yaitu kita hitung gaya yang bekerja pada X, yaitu sigma Fx sama dengan 0. T2X kita tambahkan dengan min T1 sama dengan 0. T1 sama dengan T2X, yaitu T2 cos 30. T2 cos 30, 24 dikali cos 30 yaitu setengah 3. Maka T1 sama dengan 12 akar 3. Soal yang keempat, yaitu jika balok B yang massanya 2 kg mengalami percepatan 5 meter per second kuadrat ke kanan, tentukan besar F3. Jadi yang di sini yang ditanya F3 yang arahnya berlawanan dengan F1 dan F2. Berat benda di sini yaitu 2 kg. Nah, di sini diketahui massa 2 kg
percepatan 5 meter per second kuadrat. F1 10, F2 40. Karena sigma F sama dengan M dikali A, maka sigma F yaitu kita tambahkan, jumlahkan K yang berada di sini, yaitu F1 ditambah F2 dikurang F3 karena arahnya berlawanan, yaitu sama dengan M dikali A. Nilai F1 yaitu 10, F2 40 dikurang F3 yang kita cari, sama dengan M 2 kg dikali A 5 meter per second kuadrat. Kita jumlahkan 10 tambah 40, 50. 2 dikali 5, 10 kita pindahkan jadi min 10. Maka F3-nya sama dengan 40 Newton. Selanjutnya, soal yang kelima. Beban massa pertama yaitu sama dengan 4 kg terletak di atas bidang datar yang licin, dihubungkan dengan tali tanpa gesekan melalui katrol ke beban M2 dengan massanya 1 kg yang digantungnya melalui katrol. Tentukan besar T. Karena bidang licin, M1 bergerak ke kanan dan M2 bergerak turun. Gaya-gaya yang searah dengan gesekan positif berlawanan dengan arah gesekan negatif. Sesuai hukum 2 Newton, pada M1 berlaku sigma F sama dengan M dikali A. T sama dengan M1 dikali A. Maka pada M2 berlaku M2 dikali G dikurang T sama dengan M2 dikali A. Jika keduanya kita gabung, kita peroleh seperti gambar di layar. T ditambah M2 dikali G dikurang T sama dengan M1 dikali A ditambah M2 dikali A. Jadi kita dapat A sama dengan M2 kali G per M1 ditambah M2. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka besar percepatan kedua beban yaitu kita substitusikan A sama dengan massa yang kedua yaitu 1, gravitasi 10 per M1 ditambah M2 yaitu 4 ditambah 1. Sama dengan 10 per 5 yaitu 2 meter per second kuadrat. Jadi T dapat kita hitung dari persamaan yang kita dapat dari pertama tadi. T sama dengan M1 dikali A yaitu 4 kali 2 yaitu 8 Newton.